Assalamualaikum teman-teman. Oke, lanjut lagi ya diskusi kita mengenai manajemen proyek dan masih seputar project charter. Pada kesempatan kali ini saya akan bicara mengenai bagaimana sih template atau format dari project charter itu. Dan tentu teman-teman juga moga-moga nih masih ingat bahwa ada tiga hal yang menjadi tanda pentingnya dari project charter itu, yaitu pertama dia sebagai penanda eksistensi sebuah proyek. Dan kedua, dia menjadi semacam formal record atau penanda bahwa adanya proses pemberian mandat atau otorisasi jalannya sebuah proyek itu kepada seorang PM atau project manager. Dan yang ketiga ialah adanya komitmen dari top level leaders atau manajemen atas kelangsungan sebuah proyek. Nah, karena tiga aspek itulah maka tentu kita harus memperhatikan apa saja sih hal-hal yang harus diungkap di dalam sebuah dokumen project charter. Nah, dari berbagai sumber saya sudah meringkas kira-kira isi dokumen project charter itu seperti apa. Ada beberapa elemen yang harus ada, di antaranya ialah project title yang di sini menunjukkan ialah mengindikasikan proyek ini mengenai apa, dan kemudian dokumen ini juga ingin mengungkapkan kira-kira proyek apa yang akan dilakukan. Kemudian approval form atau lembar pengesahan ini juga difungsikan sebagai bagian dari dokumen untuk merecord atau merekam lembar pengesahan atas dokumen project charter dan juga atas proyek yang akan dilangsungkan. Kemudian business needs, yaitu kebutuhan bisnisnya apa, jadi justifikasi atas jalannya sebuah proyek. Dan kemudian project description, deskripsi dari proyek itu sendiri ya. Nah, dalam hal ini nanti mungkin termasuk juga dituangkan bagaimana ruang lingkup dari proyek. Kemudian goal atau tujuan dari proyek. Kemudian high level requirements atau persyaratan secara umum atas adanya proyek ini. Jadi hal-hal apa sih yang menjadi constraint atau spesifikasi atau ya itu tadi ya requirement dari adanya proyek ini. Tentu sifatnya tidak terlalu detail tapi secara high level. Kemudian schedule dan cost, dan kemudian PM authorization atau otorisasi PM. Dan yang terakhir organization structure. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan sampaikan ya contoh draft dari project charter documents. Ini saya ambil dari salah satu training provider manajemen proyek yang cukup dikenal di Jakarta, yaitu ANT ya. Di pada halaman pertama misalnya di sini nama proyeknya apa, kemudian sponsornya siapa gitu ya. Kemudian ini ada lembar pengesahannya. Nah, selanjutnya halaman selanjutnya business needs, keperluan bisnisnya apa. Ini tentu bisa diberikan semacam pengantar bahwa perusahaan ini bergerak di bidang apa, ada kebutuhan terkait apa, ada kesisteman apa yang akan di-develop di dalam proyek ini. Jadi semacam justifikasi dari proyeknya. Kemudian project description, deskripsi dari proyek. Kemudian project objective and related success criteria, tujuan dari proyek tadi yang di elemen project goal tadi ya. Kemudian sukses kriterianya yang bisa diukur bahwa proyek ini sukses ialah apa. Jadi ini nanti semacam benchmark. Proyek akan gagal kalau ABC, berhasil kalau memenuhi CDE misalnya seperti itu. Di sini disebutkan kalau jalan dalam bisa dideliver dalam 3 bulan, harganya sesuai dengan anggaran dan kepuasan dari stakeholder. Kemudian high level requirement kebetulan di sini kosong, tapi sebenarnya bisa disebutkan misalnya requirement secara umum dari proyek ini misalnya ialah sistem gitu ya, misalnya mampu mengakomodasi request dari user, katakanlah dari saat input dilakukan sampai dengan output menghasilkan laporan yang sesuai misalnya seperti itu.
Kemudian estimated schedule dan milestone, ini schedule yang disusun seperti ini. Kemudian estimated cost, kebetulan di sini kosong ya, ini sebenarnya bisa langsung disebutkan proyek ini menghabiskan diperkirakan menghabiskan berapa ratus juta rupiah misalnya, atau berapa miliar, seperti itu. Kemudian acceptance kriteria. Acceptance kriteria ini tentu penjabaran dari successful kriteria tadi ya. Ada beberapa aspek yang mungkin lebih detail dari sukses kriteria yang diungkapkan di bagian atasnya. Tapi tidak perlu cukup detail, hanya dia menerangkan lebih rinci gitu ya atas aspek-aspek yang diungkap di dalam successful kriteria secara umum, sukses kriteria. Kemudian high level risk, risiko-risiko yang mungkin ada dengan dijalankannya proyek ini. Ini perlu diungkap karena nanti yang kita tahu juga bahwa di dalam pengelolaan proyek nanti ada pengelolaan risiko yang harus dilakukan. Bagaimana mendefinisikan risiko, mendeteksinya dan memitigasinya sehingga proyek tetap bisa berjalan dengan baik. Kemudian project managers authority. Nah, inilah aspek-aspek yang ingin diungkap di dalam bagian dari project charter document ini. Misalnya terkait keputusan staffing, kemudian terkait pengelolaan anggaran dan varians dari anggarannya, seberapa persen masih boleh melampaui dari anggaran ditetapkan, misalnya seperti itu. Dan yang tentu itu masih menjadi wewenang dari seorang PM. Kemudian technical decision, apa saja keputusan teknis yang bisa dilakukan oleh PM. Kemudian conflict resolution. Dan selanjutnya project managers responsibility. Di sini diungkap juga nanti beberapa tugas dan tanggung jawab PM secara umum ya. Kemudian yang terakhir ada bagian yang menerangkan bahwa dokumen ini issued by, dikeluarkan oleh siapa, misalnya divisi apa, kemudian diterima oleh siapa, tentu dalam ini oleh manajer ya. Ini sifatnya pelengkap dari dokumen. Kemudian lampiran-lampiran, salah satunya di sini menyebutkan misalnya struktur organisasi dari proyeknya. Katakanlah di atasnya PM nanti ada semacam program PMO-nya, atau di atasnya lagi ada program manager atau program director ya. Ini tentu sangat khas dan sesuai dengan struktur yang ada di dalam masing-masing organisasi. Nah, ini contoh ya, ini sebenarnya belum jadi sih, tapi saya pikir cukup memberikan gambaran kepada teman-teman bagaimana format dari project charter ya. Nah, teman-teman, sebelum saya akhiri video ini, satu lagi saya akan ambilkan contoh ya, salah satu dokumen project charter. Baik teman-teman, kalau tadi saya coba tampilkan ya contoh draft project charter documents yang belum lengkap, belum selesai. Kali ini saya akan coba tunjukkan bagaimana dokumen project charter yang sudah jadi ya. Ini contoh dokumen dari proyek pengawasan upgrade core banking system sebuah bank di Indonesia ya. Saya hanya sampaikan aja kira-kira materi daftar isinya seperti apa, dan memang tidak selalu mengungkap elemen-elemen yang saya sampaikan di awal ya, tetapi poin-poin utama yang menjadi concern dari adanya sebuah project charter document itu mencakup atau sudah di disclose di dalam dokumen ini. Nah, di sini yang teman-teman lihat contoh isinya, misalnya pertama mengenai parties involved atau pihak-pihak yang terlibat, kemudian objektifnya, tujuannya apa, kemudian scope-nya,
di scope ini ada mengenai apa yang menjadi ruang lingkup dari proyek dan apa yang bukan merupakan ruang lingkup dari proyek. Nah, ini penting nih di sini. Kemudian bagaimana deliverable dari proyeknya dan jadwalnya. Kemudian metodologi. Di sini mencakup cukup banyak yang disampaikan ya. Bagaimana penyiapan metodologinya, constraint-nya, kemudian ada validation and documentation, kemudian aspek communication dan reporting-nya, escalation management, eskalasi kalau ada isu, kemudian risk management procedure, dan terakhir project organization. Nah, teman-teman, ini nanti kita lihat secara skimming through lah ya, bagaimana isinya yang sebenarnya. Memang ya, dalam project charter itu kadang ada isinya yang cukup lengkap dan bahkan sebagian materi yang harusnya ada di dalam sebuah PMP atau Project Management Plan itu sudah didisclose atau sudah disampaikan di dalam project charter. Tentu ini kembali kepada custom dari masing-masing organisasi ya. Oke, kita coba lihat di sini. Misalnya tadi bagian pertama, parties involved, siapa saja yang terlibat dalam proyek ini. Ada program manager, ada project manager, ada project coordinator. Kemudian objektif, tujuan strategis dari proyek ini apa. Kemudian otorisasi dari proyek ini. Di sini disebutkan ya, authorized by board of directors, dan kemudian anggarannya expense diambilkan dari divisi IT misalnya seperti itu. Kemudian scope-nya, ruang lingkup bisnisnya ada poin 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kemudian out of scope, jadi apa yang bukan merupakan ruang lingkup dari proyek ini. Kemudian deliverable dari proyek, apa saja yang harus dideliver pada saat proyek selesai. Selanjutnya time frame, berapa lama dibutuhkan proyek ini. Kemudian metodologinya, nah ini yang saya sebut, sebenarnya hal-hal ini mungkin seharusnya ada di dalam PMP ya, Project Management Plan, tapi dalam keperluan tertentu bisa saja langsung disebutkan di dalam project charter ini. Di sini ada mengenai issues management. Jadi kalau ada isu di state ya, didefinisikan apa saja statusnya. Ini tentu saja sangat penting ya, pada tahap mana nanti suatu isu itu harus dieskalasi ke jenjang yang lebih tinggi. Di sini ada isu statusnya ialah open, resolved, rejected, deferred, accepted for further investigation, dan seterusnya. Kemudian fallback plan, rencana fallback. Jadi ketika sebuah tahapan itu tidak berjalan yang sebagaimana seharusnya, untuk kembali ke status sebelumnya atau contingency plan-nya itu seperti apa. Jadi, kemudian struktur organisasi. Tentu di sini nanti akan diungkap seperti apa struktur organisasi dari proyek tersebut. Demikian teman-teman, sampai ketemu lagi di bahasan yang lainnya. Wassalam.